Film dimulai dengan menampilkan beberapa orang yang sedang berkumpul di sebuah ruangan gedung. Scene kemudian menampilkan sosok laki-laki yang bernama Elliot Anderson sedang berada di dalam kereta. Kemudian berpindah di sebuah kafe, di mana muncul sosok laki-laki bernama Rohit Mehta. Kemudian Elliot pun bergegas untuk menghampirinya. Elliot memberitahu kepada Rohit bahwa dia tahu rahasia Rohit yang sebelumnya sudah diretas oleh Elliot, yaitu berupa situs Platus Boys milik Rohit yang berada di dark web agar tidak mudah terdeteksi. Dan ternyata situs tersebut adalah situs tentang pedofilia yang memiliki member sebanyak 400.000 member. Elliot memberitahu Rohit tentang rahasianya, bukan untuk memerasnya, melainkan untuk menyeretnya ke penjara. Tak berselang lama, Elliot pun pergi meninggalkan Rohit, dan datanglah polisi untuk menangkap Rohit. Wrong about Rohit. I don't give a shit about money. Kemudian scene berpindah di perkantoran, yang tidak lain adalah tempat bekerja Elliot, yaitu All Safe. Elliot bekerja sebagai keamanan cyber di perusahaan tersebut. They were hacked again last night. Di kantor, Elliot bertemu dengan teman wanitanya yang bernama Angela yang sedang berdebat dengan bosnya. Setelah pulang kerja, Elliot pergi ke tempat Krista. Krista merupakan seorang psikiater. Di situ Elliot bercerita tentang permasalahan psikolognya yang berupa kelainan yang disebut anxiety disorder. Kembali ke kantor Elliot. Di sana sedang kedatangan tamu, yaitu Eko, rekan bisnis perusahaan All Safe. E-Corp merupakan perusahaan perkumpulan konglomerat seluruh dunia, bergerak di bidang finance yang sangat Elliot benci. There he is, Terry Colby, the CTO. One of the biggest companies in the world. He owns it. You are, and to be honest, you know my. I hate when I can't hold my. Scene berpindah di mana Elliot sedang berada di rumah dan ia merasakan hal yang tidak nyaman yang disebabkan oleh penyakitnya tersebut. Sehingga Elliot sering menggunakan morfin untuk menenangkan jiwanya. Dan datanglah Sheila, pemasok morfin untuk Elliot, yang selalu menyediakan kebutuhan obat Elliot. Sheila pun menawarkan untuk bersama-sama menggunakan morfin tersebut bersama Elliot. Don't ever make decisions when you're on morphine. Dan setelah mereka menggunakannya, terjadilah adegan wik antara Elliot dan Sheila. Dan kemudian Elliot keluar meninggalkan Sheila. Tak berselang berapa lama, Elliot mendapatkan panggilan dari Angel. Yang memberitahukan bahwa telah terjadi penyerangan terhadap server dari E-Corp. Look, Gideon, just put me on this account. I can't screw up in my first week. I need you. I'll be right there. Serangan yang dilakukan oleh hacker berupa DDoS. DDoS merupakan serangan untuk membajiri jaringan server pada target yang nantinya akan melumpuhkan sistem server target. Sesampainya Elliot di kantor, sudah ada teman Elliot yang bernama Lloyd yang menangani ditemani oleh Angela. Lloyd. Elliot, DDoS attack. I have
Lloyd menerangkan kepada Elliot bahwa ini merupakan serangan DDoS yang terburuk yang pernah ia alami. Elliot pun bergegas menjalankan komputernya untuk mengetahui serangan apa saja yang sudah menyerang server. Shit, this is worse than I thought. They're in the network. What's the status update? We set up security protocols so that this doesn't happen. Dan ternyata tidak hanya DDoS yang menyerang, terdapat juga rootkit, virus, dan worm yang menyerang server secara masif. Elliot pun berencana untuk mematikan server agar infeksi tidak semakin parah. Elliot pun bergegas untuk berangkat ke Dallas bersama bosnya untuk mematikan server secara langsung. Sesampainya di sana, Elliot bergegas untuk mengambil alih server agar tidak semakin parah terinfeksi. They're putting the network back up. Now, you're downloading the logs, right? Because Don't start the boot sequence. You guys missed one. There's an infected server up and running. What's the ETA before it hits this server? The backup server up and running? It's ready, but it's not configured for auto switch. Need to redirect the traffic. Need to switch DNS. You got this. You got this. You got this. this is impossible. You got this. You got this. You got this. It's almost at the bad server. We still up? Tak butuh waktu lama, Elliot pun berhasil mengatasi masalah tersebut. Yeah. Elliot pun mencari file yang biasa ditinggalkan oleh hacker. Dia pun mendapatkannya dengan mudah. Attacks for no reason. This is it. File tersebut bernama F Society yang merupakan identitas dari sang peretas. Namun, di lain kesempatan, alih-alih Elliot ingin menghapus file yang ia temukan, ia membukanya terlebih dahulu. Di mana di dalam file tersebut terdapat tulisan, "Biarkan tetap ada di sini." Leave it here. But why? It doesn't matter. Time to shut them down. Elliot pun bingung dan bimbang ketika telah membaca file tersebut, dan akhirnya Elliot pun memutuskan untuk tidak menghapus file tersebut dan membiarkan file tersebut tetap ada di sana. Saat semua telah berakhir, Elliot pun memutuskan untuk pulang dengan mengendarai kereta. When I get home, Di kereta, ia bertemu dengan sosok laki-laki yang bernama Mr. Robot. Elliot pun diajaknya untuk pergi. Tak berselang beberapa lama, mereka pun tiba di salah satu tempat wahana permainan yang telah terbengkalai. Sesampainya di sana, Elliot diajak ke sebuah ruangan di mana sudah ada beberapa teman dari Mr. Robot. why would you guys actually meet IRL? Dan ternyata, ruangan tersebut merupakan markas dari hacker F Society yang tadi malam merepotkan Elliot dan teman-temannya. Keesokan harinya, Elliot kembali lagi pergi ke markas F Society untuk menemui Mr. Robot. Sana, dia bertemu dengan wanita bernama Darlene. Dia menanyakan keberadaan Mr. Robot saat ini. Where's your boss? Kemudian Mr. Robot pun datang dan menghampiri Elliot, kemudian mengajaknya pergi ke Kinjiria untuk berbincang. Mr. Robot pun menjelaskan kepada Elliot kenapa dia melakukan semua ini. Dia melakukan semua ini karena merasa ada yang tidak beres dengan dunia saat ini. Kemudian, Mr. Robot bercerita tentang rencananya kepada Elliot untuk menangani kekacauan saat ini, yaitu dengan cara menghancurkan e-corp, dengan cara menghapus data-data, menyadap semua data-data hutang piutang dari masyarakat. Kemudian, Mr. Robot pun berencana untuk menghancurkan Colby, direktur teknologi e-corp.
dengan cara memanipulasi data yang Elliot temukan saat menangani server berupa data F-Society yang kemudian disisipkan IP komputer Colby, yang nantinya seakan-akan pelakunya adalah Colby. Jika Elliot berhasil melakukannya, maka akan terjadi revolusi besar-besaran, ujar Mr. Robot. Elliot hanya diam mendengarkan omongan Mr. Robot tersebut. In a summer sky, new and our hearts were high. When the day was young and the night. Sin kembali lagi berada di kantor Elliot, di mana diadakan rapat dengan ICOP untuk membahas siapa dalang dari penyerangan tersebut. Elliot menyerahkan data yang ia dapatkan saat itu, dan ternyata Elliot telah melakukan yang Mr. Robot perintahkan, memanipulasi data tersebut. Days. 19 hari kemudian, tidak ada berita tentang penangkapan Colby, dan revolusi tak kunjung tiba. No FBI, Colby, Evil Corp. Ketika Elliot memutuskan untuk pergi ke markas, di sana tidak ada Mr. Robot. No Mr. Robot. No F-Society. Namun, selang beberapa hari, ketika Elliot berada di kantor, ia melihat berita bahwa FBI telah berhasil memecahkan kasus peretasan ICOP yang sebagian besar berasal dari IP komputer Colby. Dan kemudian, revolusi besar-besaran telah dimulai. It's happening, it's happening. Saat Elliot merasa puas dan bahagia, kemudian ia dihampiri sesosok laki-laki yang menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam mobil dan membawanya ke perusahaan ICOP. Di dalam perusahaan ICOP, Elliot bertemu dengan beberapa konglomerat dunia dan juga Welig, direktur muda perusahaan ICOP. Please tell me you're seeing this too. Bersambung.